Jadilah Sayyidah Zainab kayak apa tuh rasanya ya tinggal di sebuah negara yang orang-orang di negerinya mereka itu benci banget sama ayahnya sampai ngusir ayahnya. Dan dia beriman kepada ayahnya di lingkungan orang-orang yang gak beriman. Waduh, makan hati teman-teman, sama jantung juga. Ya bukan cuma hati deh yang kemakan, kena mental istilah anak zaman sekarang ya. Ya Allah, bener-bener banget tuh, kesedihan demi kesedihan gitu. Tiap hari kayak yang gimana ya kabar abah saya gitu, ya ampun nih orang-orang nih, tapi alhamdulillah seenggaknya abah saya bersama dengan orang-orang yang sayang sama beliau gitu. Cuman kan kesel banget kan nih dengar kabar orang-orang kafir Quraisy nih merencanakan untuk menyerang gitu kan. Sampailah terjadi perang Badar. Di antara yang berangkat perang Badar adalah Abul As. Di pasukan orang-orang kafir. Tentu hidup tidak mudah untukmu, wahai Sayyidah Zainab. Saudara sekalian saya muliakan, suaminya berangkat. Kita kan kalau suami mau berangkat perang, kalau perangnya itu adalah untuk melawan orang-orang musuh gitu ya, orang-orang yang memang enggak seiman sama kita, kan melepas suami ini kan enak. Pulang-pulang syahid ngarepin dia menang. Maksudnya gini, kalaupun sampai kalah dia mati syahid gitu kan, kalaupun selamat, yang diharapkan selamat atau kemenangan gitu. Nah kalau Zainab kira-kira ngarepnya apa tuh? Si malakama tuh, bener-bener repot ini ya. Ngarepin orang Islam menang, suaminya. Ngarepin kafir Quraisy yang menang, ayahnya dan imannya di sana. Apa yang dipilih sama Sayyidah Zainab? Ngarepin Islam menang, ngarepin Nabi Muhammad menang. Masalahnya bukan cinta. Wah berarti dia gak cinta dong sama suaminya. Bukan, akan tetapi iman di atas segalanya. Dia cinta kepada suaminya Abul As, teman-teman saya sekalian. Akan tetapi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun. Berangkat suaminya dan terjadilah apa yang terjadi. Perang Badar tuh yang menang orang Islam. Orang kafir banyak yang terbunuh dan banyak yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abul As ibnu Rabi'. Akhirnya ada aturan dalam Islam. Orang Islam waktu itu perlu pendanaan besar. Jadilah teman-teman, Nabi Muhammad ngasih pengumuman, nih masing-masing yang jadi tawanan bisa ditebus. Kumpulin dah harta kalian, kasihin kemari, gitu ya. Nah itu bisa ditebus. Misal gitu, kalau orang zaman sekarang satu orangnya 1 M, misal, gitu ya. Banyak banget ustazah. Ya itu kan negara urusannya. Urusannya kan bukan personal orang. Ya kamu yang ngirimin itu kan antara Mekah sama Madinah kan begitu ya. Antara negara Mekah sama negara Madinah gitu istilahnya kan. Ya itu urusannya sama negaranya dah. Kalian bisa ngirimin pasukan, kirimin juga dong harta kalian gitu. Maka masing-masing dari kaum kafir Quraisy yang ngerasa saudaranya, kerabatnya, suaminya, anaknya, bapaknya jadi tawanan, mereka pun mengirimkan harta untuk tebusan. Rasul si ini udah ditebus, dia datang bawa hartanya gitu kan. Nabi Muhammad menerima, dilepaskan tawanannya. Muhammad menerima, lepaskan tawanan. Ya Rasul, ini dikirimkan untuk menebus Abul As ibnu Rabi dari putrimu wahai Rasulullah. Ya Allah, ini kisah hidup macam apa sih ini? Kamu senang nonton sinetron, teman-teman, nonton film-film gitu ya, itu kan fiksi. Ini kisah nyata loh. Ini kisah nyata tentang bagindamu Nabi besar Muhammad. Mantunya
ditebus sama putrinya. Putrinya mengirimkan harta untuk tebusan. Diambil sama Nabi Muhammad harta itu, kiriman itu. Dibuka sama Nabi Muhammad, isinya kalung. Kalung yang bertahun Nabi Muhammad melihatnya melingkar di leher Sayyidah Khadijah istrinya. Bertahun Nabi Muhammad melihat kalung tersebut melingkar di leher istrinya Khadijah, yang sangat dicintainya, yang sangat membelanya di awal-awal Islam, di saat belum ada sesiapapun yang membelanya. Nabi Muhammad tuh awal-awal Islam, ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan terluka, ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan terhina, ketika Nabi Muhammad mendengarkan segala cacian makian kaum Quraisy, Nabi Muhammad akan pulang menceritakan itu semuanya kepada istrinya, dan saat itu istrinya mengenakan kalung itu, teman-teman. Kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Saudaraku sekalian saya muliakan, di awal-awal sebelum Nabi Muhammad terutus menjadi seorang utusan, Sayyidah Khadijah yang justru yakin bahwa Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi, dan Nabi selalu melihat kalung itu melingkar di leher istrinya. Nabi ketika melihat membuka tempat perhiasan itu ya, dan ngebuka di dalamnya ada kalung istrinya yang sekarang jadi kalung putrinya, Nabi Muhammad sampai terlihat gemetar tangannya, kemudian darafat uyunuh, langsung matanya memerah, berlinang, kemudian banjir air mata beliau. Nabi kemudian bilang, karena sahabat kayak yang ngelihat kenapa nih gitu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inna binti arsalat li qiladat zaujati Khadijah." Putri saya nih ngirimin kalungnya istri saya Khadijah yang dipakaikan padanya pada hari pernikahannya.